Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam Saya Kakak Salika dan teman-teman. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tersikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu buat Kak lupa. Ayat hafalan kita minggu ini Yesaya 53 ayat 5a yang berisi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Terima kasih kakak-kakak guru GSM. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Terima kasih. Dadah. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5a berbunyi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Yesaya 53 ayat 5a berbunyi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Apa kabar Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Kak Rina di sini dan ada Kak Mariati. Iya, sudah hampir 2 bulan ya kita tidak ibadah online karena suasana Natal dan Tahun Baru. Nah, minggu ini kita kembali lagi ibadah online. Halo, apa kabarnya di rumah? Luar biasa. Oh iya. Yes, kakak, kan ada tuh jargonan baru kita. Yang mana tuh Kak? Bersama Yesus, aku hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulangi ya Kak. Ayo. Bersama Yesus, aku hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak, kita mau memuji Tuhan loh. Iya Kak. Apa tuh lagunya Kak? Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Mari kita
Adik-adik yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan hati, kita mulai ibadah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, perlindungan dan pertolongan kami bersyukur dan memuji Engkau karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami hendak bersyukur dan memuji Engkau dalam ibadah jemaat di rumah-Mu yang kudus. Kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini dan menguduskannya sehingga pujian dan doa kami layak sebagai seruan umat yang membutuhkan pertolongan-Mu. Bangkitkanlah iman kami dalam menghayati penderitaan Yesus Kristus, supaya kami memperoleh penguatan kembali dalam menghadapi berbagai cobaan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut lagu pujian kita dengan judul Happy Area. Mendalam, ya, happy, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Bunyinya, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Kita mahul si dalam
Adik-adik di rumah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Dialah Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Adik-adik, sekarang tiba kita waktunya untuk mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan masih menyertai dan melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami ingin mempelajari firman-Mu untuk bekal dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami dan memberi kami hikmat, agar apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis di kitab Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Kitab Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati,
mereka memberikan kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, judul kita Yesus dielulukan di Yerusalem, dan tema kita adalah penyambutan di Yerusalem. Nah, untuk mempelajari ini, pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu ada apa di Yerusalem sehingga Tuhan datang ke Yerusalem. Sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Israel untuk mengingat peristiwa ketika mereka di perbudakan Mesir. Kalau adik-adik masih ingat dengan tulah-tulah, maka pada tulah ke-10 dinyatakan anak-anak sulung orang Mesir meninggal, mati. Tetapi anak-anak sulung orang Israel pada saat itu tetap hidup, selamat. Itu adalah peristiwa Paskah bagi bangsa Israel, mengingat karya penyelamatan Tuhan terhadap mereka. Nah, adik-adik, jadi kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem itu adalah untuk memperingati hari Paskah, karya penyelamatan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, sebelum Yesus datang ke Yerusalem, Yesus telah banyak membuat mukjizat-mukjizat. Kita tahu Yesus memberi kesembuhan pada orang-orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Bahkan sebelum Yesus datang ke Yerusalem, Yesus membangkitkan orang mati, yaitu yang bernama Lazarus. Sehingga dengan begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, selain mukjizat-mukjizat tadi, Tuhan juga memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang perdamaian. Dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan itu, orang-orang banyak menjadi mengikut Yesus. Maka pelajaran yang pertama yang dapat kita petik dari nas kita kali ini adalah bahwa kalau kita mau berbuat baik, mau menolong orang lain, mau berbagi kasih, mau menciptakan kedamaian di lingkungan kita, dalam pergaulan kita, maka kita pasti akan banyak teman. Sebagaimana Yesus tadi, Yesus mengajarkan kedamaian, menolong orang, menyembuhkan yang sakit. Yesus banyak yang mengikuti. Yesus banyak disenangi orang. Jadi pelajaran pertama kita, yang pertama adalah jika kita mau berbuat baik, mau berbagi, mau saling membantu, maka kita akan banyak teman. Itulah pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat ini. Yang kedua, adik-adik, orang lain, orang bangsa Israel itu mendengar bahwa Tuhan akan datang. Sebagaimana di ayat 12 dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong. Artinya bahwa Tuhan Yesus yang baik itu, Tuhan Yesus yang mau menolong itu, Tuhan Yesus yang mau membawa berita perdamaian itu, kedatangannya ditunggu-tunggu. Kita perhatikan tadi di ayat 13-nya, mereka pergi menyongsong Dia. Artinya pelajaran yang kedua,
jika kita mau meneladani sifat sikap dari Tuhan kita Yesus, berbaik hati, mau saling menolong, berbagi kasih, menciptakan kedamaian, maka kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Kehadiran kita ditunggu-tunggu orang banyak. Itu pelajaran yang kedua. Kehadiran kita ditunggu orang banyak. Kehadiran orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang suka menolong, di mana-mana kehadirannya pasti ditunggu-tunggu. Nah, adik-adik, berikutnya yang kita pelajari, ketika Yesus sampai di Yerusalem, orang-orang mengeluh-elukan, artinya menyambut dengan gembira. Karena apa? Bangsa Israel pada saat itu sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Bangsa Israel berharap Tuhan yang begitu kuat, Tuhan yang begitu penuh kuasa itu juga mampu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau dari penjajahan bangsa Romawi. Sehingga mereka menganggap bahwa Yesus itu Raja Israel. Yesus yang punya kuasa luar biasa itu mampu untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Itulah harapan dari bangsa Israel. Tentu sebagai raja, kalau dianggap raja, Yesus harusnya bawa naik kereta kerajaan. Atau contoh sederhananya di zaman sekarang, kalau Yesus datang, tentu kita menyediakan mobil mewah, katakanlah Alfa, untuk menjemput Yesus. Tidak mungkin kita datang bawa bajai bemo untuk menjemput orang yang penting. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Yesus tidak naik kereta kerajaan, tetapi begitu dia melihat ada keledai muda, dia menemukan keledai muda, justru Yesus naik ke atas keledai muda tersebut. Artinya apa? Keledai itu dianggap sebagai sarana transportasi untuk kalangan-kalangan orang biasa, rakyat biasa. Kalau orang yang kelas atas mungkin naik kuda, tapi ini Yesus naik keledai muda. Dia melihat ada di situ. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Pelajaran yang penting dari teks ini adalah kesederhanaan. Walaupun kita atau keluarga kita hidup sangat-sangat berlimpah, tetapi kehidupannya dalam sehari-hari tetap menunjukkan kesederhanaan. Kalaupun adik-adik hidup senang, semua kebutuhanmu dipenuhi oleh orang tua, jangan bersikap sombong, tetapi tetaplah hidup sederhana sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dia naik keledai muda tersebut. Jadi pelajaran yang kita petik adalah hidup sederhana. Berikutnya adik-adik, setelah sampai di Yerusalem itu, dia dielu-elukan oleh bangsa Israel. Yesus tetap diikuti oleh orang banyak. Jadi singkatnya pelajaran kita yang bisa kita ambil hikmahnya, yang pertama tadi, jika kita berbuat baik, jika kita mau saling menolong, jika kita mau saling berbagi kasih, jika kita mau memberi yang terbaik kepada orang lain, maka kita pasti disenangi oleh banyak orang. Jadi intinya kita harus berbuat baik. Karena itu adik-adik, kakak mengharapkan, mengajak kita semua
untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Mulai dari lingkungan rumah kita, saling berbagi di dalam rumah, saling mengajari, saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain untuk kebaikan kita. Yang berikutnya tadi pelajarannya kesederhanaan. Tuhan tadi memilih melihat keledai muda, dia naik itu. Kita hidup apa adanya. Itulah pesan dari Yesus menaiki keledai muda tersebut. Yang terakhir adik-adik, bagaimana kita dalam kehidupan kita ini untuk menyambut Yesus? Kita tidak usah berpikir yang terlalu tinggi-tinggi, sederhana saja yang dapat kita lakukan dalam menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya ini, kita sudah tahu kalau pada hari Minggu itu ada ibadah anak sekolah minggu. Maka karena kita tahu akan ada ibadah sekolah minggu, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Bisa jadi hari Sabtu kita sudah yang bisa menyetrika bajunya sudah dipersiapkan, disetrika. Atau yang anak-anak kelas kecil mengingatkan orang tuanya, "Mah, besok saya mau ibadah sekolah minggu, tolong siapin baju saya ya." Nah, itu juga contoh kecil yang bisa kita lakukan dalam menyambut Tuhan. Yang berikutnya apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau kita besok mau ibadah kebaktian, maka kita harus mempersiapkan Alkitab kita. Kita kasih pembatasnya. Oh, ini nanti nats yang akan disampaikan pada kebaktian nanti. Kita pelajari. Yang terakhir adik-adik, yang bisa kita lakukan dalam menyambut Tuhan dalam kehidupan kita harus rajin baca Alkitab. Harus rajin baca Alkitab supaya kita tahu firman Tuhan dan kita tahu apa yang harus kita perbuat seturut dengan firman Tuhan. Selain itu, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber segala sumber kehidupan kita ini. Amin adik-adik. Ya, jadilah anak yang baik supaya disenangi banyak orang dan hiduplah sederhana supaya kita ini tidak terkesan sombong. Demikian firman Tuhan, mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pembelajaran firman yang boleh kami terima pada hari ini. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus tetap menuntun kami agar kami tidak salah dalam melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat tangannya. Mari sama-sama kita katakan, Uberedon Bani Harajaon Linai Bata. Amin. Mari kita angkat lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita angkat lagu pujian sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
selamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.